untuk Bu Ade sendiri gimana sih pandangan Ibu terkait dengan adanya pungli di Provinsi Banten nih khususnya gitu? Ya. Silakan. Terima kasih Mbak Mila. Terima kasih juga tadi mohon doanya masyarakat. Saya sebagai calon DPD RI tentu saja sering berkunjung di masyarakat dan juga saya ingin mengajak masyarakat dalam hal ini menyukseskan program kepolisian yang mana tadi sudah dipaparkan oleh Wadir Bimas. Ini luar biasa, polisi ini sangat serius dalam hal menangani saber pungli, di mana kepolisian sudah membentuk tim saber pungli dan tinggal bagaimana masyarakatnya. Hayo kita mari bersama-sama mendukung program pemerintah ini melalui Mabes Polri dan juga Polda Banten supaya masyarakat ikut berani melaporkan. Melaporkan di sini tidak hanya harus langsung ke polisi yang ada di Polda ataupun Polsek atau Polres, tapi polisi terdekat yang ada di RW-RW. Atau mungkin kalau tidak berani lewat polisi RW-nya ke RT dulu setempat yang terdekat. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Jadi kita harus memulai saling peduli sesama karena bagaimanapun juga manusia ini kan sebagai makhluk sosial, hidupnya harus saling membutuhkan ya kan, harus saling melindungi. Sehingga kita dengan adanya program dari Polda Banten ini sebetulnya sudah memberikan ruang yang terbuka untuk masyarakat, bagaimana supaya masyarakat tidak menjadi korban daripada pungli. Karena pungli di sini kan banyak jenisnya ya Mbak. Pungli ini tidak hanya pungutan liar di jalan-jalan kayak misalkan apa sih kalau saya pikir sih ada Pak Ogah katanya gitu ya, Pak Ogah gitu. Tapi juga pungutan liar yang di instansi, ada juga yang di sekolah-sekolah, yang ini sangat meresahkan masyarakat. Gimana tidak kita mau menciptakan generasi bangsa yang cerdas, yang berakhlakul karimah, cara masuknya saja sudah dengan cara-cara yang tidak baik. Mungkin pungli di sini Bang kalau untuk yang intelektual seperti di lingkungan sekolah atau pekerjaan, bekerja harus bayar dulu. Lewat lewat lurah atau lewat siapa atau lewat satpamnya, mungkin oknum itu juga ya, tidak semua kepala desa, tidak semua satpamnya, atau mungkin ada calo-calonya di lingkungan setempat. Nah ini juga kan di antaranya tanda kutip itu sama aja pungli. Pungli juga itu. Itu pungli kan ya Bang Jaya? Pungli itu. Nah pungli di kalangan ini berarti pungli kalangan menengah lah ya. Kalau kalangan yang ecek-eceknya yang kecil-kecilnya parkiran di tempat wisata, mungkin kan gitu ya. Terus pungli yang di jembatan penyeberangan. Tapi kalau pungli yang di kalangan menengah ini agak membingungkan. Kadang di kalangan sekolah, orang tua mau melapor takut anaknya yang diintimidasi, Dibully malah dibully, gitu ya. atau mungkin dikucilkan oleh gurunya. Nah itu kan bisa jadi. Terus yang di tempat pekerjaan, dia mau melapor takut dia malah di PHK. Nah ini Bang. Jadi memang pendekatan dan apa artinya informasi lewat radio ini sangat bermanfaat sekali tentunya oleh masyarakat. Betul. Jadi jangan takut masyarakat, identitasnya pasti dirahasiakan. Asalkan masyarakat mau melaporkan kejadian-kejadian yang terindikasi itu adalah pungli, ya. Nah ini memang relate banget ya yang Ibu Ade sampaikan, karena yang namanya orang misalnya mau cari kerja, ternyata malah dimintain duit. Dan padahal uang pelicin lah katanya. Padahal dia niatnya mau cari duit, mencari kerja untuk mencari duit, tapi malah dimintain duit gitu. Kadang memang suka semakin kesini semakin kesana kayaknya. Betul. Apalagi untuk beberapa daerah mungkin yang memang itu udah jadi budaya nih ya Bu ya, kayaknya kuat banget nih kalau misalnya kita yang harus menghilangkan budaya kotor itu gitu ya, yang ini harus pelan-pelan ya, dimulai dari masyarakat. Betul tadi kata Bu Ade ya, karena memang dimulai dari masyarakat sendiri. Kalau kita nggak gotong royong ya gimana kita bisa memberantas pungli gitu ya. Mungkin untuk Hotner saya mau tanya-tanya bisa banget nih di live Instagram kita ya di @hotradio_serang, atau mungkin bisa ke WhatsApp Hot Radio di 0812 1819 1882. Nanti kita bakal bacain ya pertanyaan-pertanyaannya. Dan mungkin untuk Ibu Ade sendiri nih yang pastinya banyak
kegiatan di masyarakat gitu ya, karena sebagai Hmm. calon legislatif DPD RI Provinsi Banten, Hmm. yang ini juga menjadi perpanjangan tangan lah gitu ya nantinya kalau misalnya dari masyarakat ke DPRD untuk menjadi pembuat kebijakan gitu ya Bu Hmm. ya. Dan mudah-mudahan nih kalau misalnya hot nurse yang lagi menyuarakan suaranya ya di live Instagram kita bisa didengar sama Bu Ade ya untuk bisa nantinya menjadi pertimbangan gitu. Kalau misalnya Bu Ade terpilih misalnya ya. Nah, ini kita bisa langsung tanyain aja ke Bu Ade. Mungkin untuk Bu Ade sendiri tentang pandangan tadi tentang pungli udah dijelasin dan melihat dari banyaknya daerah yang eh, ternyata terjadi pungli itu banyak banget ya Bu ya. Ini apa sih yang seharusnya dilakukan oleh mungkin pelaku-pelaku dari instansi gitu Bu yang harus sadar diri sebenarnya ya. Ini gimana sih caranya biar kita udah deh stop pungli gitu ya. Karena lebih baik menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya aja gitu loh tanpa harus menyusahkan masyarakat yang sudah susah ini gitu Iya, loh Bu ya. iya. Ya, memang ini kan harus apa ya? Kalau kita bilang harus ada kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat, gimana masyarakat yang kecil, orang yang berpendidikan di instansi saja masih belum sadar untuk memulai jujur ya. Padahal Betul. jujur itu indah. Karena dari jujur itu kita jadi berkah hidupnya, kan gitu Mhm, ya? betul Jadi betul. karena gini, kalau misalkan dari kejujuran seseorang pasti ingin bikin nyaman orang lain. Tapi kalau pungli ini kan apa ya? Kalau dibilang orang itu jadi ngegerundelnya di belakang gitu loh Bang. Berani ngomong di depan nggak berani, Iya. ya kan? Kayak misalkan gini, pengurusan sesuatu, misalkan lagi ngurus apa, untuk KDP, kepentingan KK apa, gitu ya. tiba-tiba SIM misalnya gitu. heeh, Iya sama iya di kan. lingkungan Bang Jaya sendiri Mhm. mungkin juga ada oknum, tapi Mhm itu mhm. juga ya. Dan memang kadang oknum ini, apa ya, dia sudah mempunyai link tersendiri. Oke. Biasanya ada calo-calonya juga gitu yang melalui oknum ya kan? Iya Enggak betul langsung orang betul. ya. Saya lihat sih seperti itu. Dan saya sering turun di masyarakat juga ini, Bu, saya tuh susah kalau mau bikin ini nih. Ya udah sini kasih KTP nanti aku yang telepon. Saya kadang suka gitu kan. Dan terus saya kadang kasih pencerahan. Sekarang gini aja, terutama ke instansi yang melayani masyarakat ya, kayak kelurahan, kecamatan. Cobalah kita ini kan abdi negara, ya kan kita sudah ada gaji, ya Mhm kan. mhm Tentunya tidak perlulah ada pungli. Orang tuh kalau dilayani cepat, tidak disuruh ngasih juga pasti ngasih. mhm. Bener nggak Bang? Betul betul. Saya sendiri seperti itu. Misalkan saya bikin apa gitu, oh ternyata SOP 14 hari. Oh, ternyata aku 3 hari udah selesai ya. Ya Mhm. udah saya kasih uang apa sih? Ya uang buat ngopi aja gitu. Itu beda. Kalau Mhm itu kan mhm. ucapan terima kasih ya, bukan Mhm pungli mhm. ya. Beda. Kalau pungli ini kan biasanya diminta di depan. Ada biayanya segini gitu, biaya tambahan gitu. Nanti Mhm. baru aku kerjain. Kan gitu, Padahal Bang ya. sebenarnya gratis ya Bu Sebenarnya ya. misalkan gratis. Tapi kalau ucapan terima kasih kan beda. Kita Mhm. merasa puas karena lebih cepat, akhirnya kita memberikan sesuatu gitu. Mhm mhm. Karena memang orang timur biasanya begitu ya, Iya. ucapan terima kasih gitu, ya kan? Yang penting jumlahnya nggak besar, standar lah Lah ya iya. Dan gitu mungkin ya. biasanya mungkin nggak berupa uang aja gitu ya, Bu, Ya bisa mungkin jadi bisa Iya berupa makanan makanan iya. gitu kan. atau Saya pun mungkin seperti itu. Kayak Mhm misalkan kayak cek kesehatan, mhm, oh, tiba-tiba kok saya sudah bisa selesai langsung diambil. Saya datang lagi ke rumah sakit bawa Jeko, "Nih Bu, Bu dokter buat ini," gitu kan, buat oke. buat betul karyawannya makan ngopi gitu. Itu hal-hal yang wajar kalau begitu betul ya, Bang, ya. betul. Tapi kalau, sesuatu tarif atau biaya yang ditentukan atau diminta di muka, di luar dari biaya yang resmi, ya tentu saja itu golongannya pungli. Nah, Mhm ini harus bisa membedakan ya. Jangan sampai kita sebagai orang intelek, sebagai petugas pelayan masyarakat tidak bisa membedakan yang mana pungli, yang mana mhm. ucapan terima kasih. Ya Betul kan, Bang, ya? betul betul Nah, betul. ini harus bisa membedakan. Jadi atasannya harus bisa menegur kalau Mhm ada biaya di luar yang ditentukan dan itu menjadi rutinitas dan kebiasaan, berarti kan tanda kutip mhm. harus ditindak karyawannya, harus ditindak ya kan. Betul. Nah ini juga saya berharap mungkin pembinaan mental instansi-instansi yang di pemerintah juga kan mereka kan sering ada bintek apa, mungkin juga harus disisipi itu ya Betul Bang betul ya, betul. artinya pembekalan moral ini lebih penting.
Karena pinter itu semua orang bisa dari belajar buku, dari sekolah, tapi kalau jujur itu dari dalam hatinya sendiri gitu. Ya Betul, enggak, Bang? betul, betul. Ini susah menerapkan jujur itu. Mhm. Kayak saya sering kali karena saya juga notaris, saya punya karyawan, saya bilang kalau kamu lulus SMA nggak bisa apa-apa, di sini bisa belajar. Tapi yang penting kerja di saya, satu mau ibadah, kedua jujur, ketiga gampang itu mah belajar mah bisa kita ajari. Tanggung Karena jawab iya lah ya. tanggung jawab. Kenapa saya bicara sholat dulu? Karena kalau orang dibekali paling tidak kalau sudah sholat, mudah-mudahan mau berbuat tidak jujur, jadi dia juga ada remnya lah gitu, ya kan? Sesuai dengan tujuan sholat, Iya. mencegah perbuatan keji dan mungkar kan. Nah, itu Bang. Iya. Apalagi kita ini beban moral loh. Banten ini motonya berakhlakul karimah, ya kan? Mewujudkan masyarakat Banten yang berakhlakul karimah, ya kan? Iman dan takwa berakhlakul karimah. Nah, kalau berakhlakul karimah masih ada pungli, kita tanda tanya. Jangan-jangan moto ini cuma hanya visi misi Banten hanya sebagai slogan saja, tidak diterapkan oleh masyarakatnya. Bagaimana slogan ini supaya bisa diterapkan oleh masyarakat? Tugas siapa? Ya tugas pemerintah untuk membina. Tidak hanya membina masyarakat, tapi membina juga penyelenggara pemerintahnya, instansi-instansinya, kan gitu Bang ya? Betul. Karena Memang ini Bu Ade, kalau saya amati hampir di semua lembaga institusi pemerintah ya, itu terjadi pungli. Pungli, korupsi, gratifikasi berbeda ya. Dengan ucapan terima kasih berbeda. Kalau gratifikasi, misalnya saya ngasih Mbak Vina melaksanakan tugasnya. Kalau itu besar, gratifikasi. Tapi kalau misalnya kita ikhlas, ngasihnya juga standar, misalnya Mbak Mila tolong ya ini misalnya, ini saya bawain kue misalnya molen kah atau apa jeko misalnya kan, masa Allah menggerakkan orang untuk memberikan sesuatu pungli? berbagi. Bukan Kalau itu kan berbagi ya Bang ya. Nah, kalau pungli itu dia sudah pakai target yang sudah ditetapkan oleh si oknum yang menentukan itu. Dan bahkan sifatnya memaksa ya. Memaksa gitu. Agak sedikit berbeda ya. Dan memang harus masyarakat aktif. Karena kita paham betul semua instansi lembaga hampir ada. Hampir ada. Kalau saya bilang katakan 100%, siapa tahu masih ada yang tidak ada kan. Nah, kita kan bukan Tuhan kan gitu loh. Siapa tahu masih ada yang bersih gitu kan. Iya. Dan biasanya di tempat-tempat pelayanan itu, seperti misalnya kalau di kepolisian misalnya SIM, kemudian kalau misalnya di BPN misalnya ya sertifikat, SHM, kalau di kelurahan misalnya dari KTP, kemudian di Dukcapil dan lain sebagainya ya. Kemudian misalnya di Kementerian Agama juga begitu gitu. Banyak hal-hal yang harusnya kita Banten ini kan motonya itu atau pameonya iman takwa dan berakhlakul karimah. Kemudian berat ya. terkenal itu kan Jawara. Kemudian 1000 kiai 1 juta santri. Mbok ya, masa masih banyak pungli ya. Iya, betul. Jadi antagonis sekali gitu antara slogan yang ada di Banten dengan prakteknya gitu. Maka masyarakat kalau merasa diri orang Banten yang hidup di Banten harusnya ikut berperan aktif untuk melaporkan setidak-tidaknya tentang kejadian-kejadian pungutan liar. Ya. Di situ sudah ada polisi banyak yang tergelar dengan polisi RW itu ya. Silakan manfaatkan. Kalau misalnya polisi RW itu ada aplikasinya loh. Jadi kalau misalnya petugasnya ya, jadi nggak bisa bohong dia. Misalnya Mbak Mila ada laporan ke saya misalnya, itu nanti langsung diketik di sini. Ada aplikasi. Aplikasinya namanya Premis Presisi. Itu bisa didapatkan di Play Store. Langsung kita. Ya. Berarti kita download ya. Habis acara ini aku juga mau download. Kita juga baru download. Oke, ini udah aku download nih. Nanti kalau misalnya ada pungli kita laporan di situ ya. Tinggal aja. Jadi nggak perlu lagi repot-repot. Kita udah nyiapkan aplikasi, menyiapkan sarana supaya antar masyarakat dengan polisi itu
terjalin hubungan yang dekat, lebih dekat, lebih harmonis. bestie Iya. lah, begitu kan? Besto friendo ya. Dan pastinya gratis ya Bang. Gratis ya? Iya dong. dong. Kan kita kan mau sabar pungli nih. Jadi ya udah yang gratis-gratis aja ya di aplikasi, tinggal download aja Play Store. Oke deh, ini kita udah masuk di pertanyaan dari Hotmers ya.